Memesan kopi sekitar jam 4.30 ya kalau tidak salah, terus sekitar menunggu sekitar 10 menitan, terus minum saya yang satu lagi datang, yang koktailnya datang setelah itu. Jadi totalnya ya sekitar 15 menit, 20 menit. 15 menit, Hani dan Mirna datang. Saya jalan ya, saya sapa ya kayak saya peluk gitu kan. Oh ya halo, ketawa-ketawa gitu. Tapi belum sempat ngomongin soal minuman, belum sempat ngomongin soal tapi sudah kopi. duduk, terus dia langsung minum. Posisi Jessica Langsungnya tuh ya beberapa detik lah ya. Itu saya lagi lihat menu apa lagi lihat apa nggak tahu gitu. Saya nggak keinget. Saya nggak lihat bener-bener waktu dia minum. Cuman setelah dia minum itu dia langsung bilang kalau kopinya rasanya aneh. Dia bilangnya rasanya ini kok aneh gitu. Rasanya kopinya aneh. Terus kamu ngapain pas Mirna minum itu kamu ngapain? Kalau saya duduk di sebelahnya dia aja. Ya dengerin si Mirna. Cuman waktu Mirna minum begitu, saya nggak lihat. Soalnya kan dia duduknya di samping saya gini kan. Saya nggak nengok kayak gini. Saya mungkin lagi ngeliat apa nggak tahu. Terus waktu dia minum dia langsung komentar soal rasanya yang aneh. Lalu dia sodorin ke muka saya, jadi suruh cium. Jadi saya cium kan, ya emang baunya nggak enak kayak pahit menyengat gitu. Jadi saya nggak mau minum. Terus udah gitu si Minanya langsung menunjukkan tangannya begini, suruh saya ambil air putih. Jadi saya langsung lari ke arah bar. Terus saya minta sama servernya minta air putih. Pas kembali, Miranya kepalanya udah terdangkal ke belakang begini. Tapi saya melihat proses itu waktu kepalanya begini. Terus saya langsung duduk. Terus langsung apa reaksi kamu? Panik. Ini kenapa sih Mina, ini kenapa? Soalnya kakinya langsung lurus gini, terus tangannya kaku gitu ya. Terus matanya kayak cuma kebuka separuh doang. Terus pandangannya kosong. Terus lalu beberapa detik kemudian keluar kayak air liur gitu dari dua sisinya. Jadi ya saya sama Hani dari dua sisi bangunin, Mina kamu kenapa? Oh begitu? Kamu bangun. Dari dua-duanya. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Sekarang saya minta Pak Hubertus Kiater untuk membaca gambar yang tadi. Apa menurut Bapak Jessica ini? Apakah dia pelakunya atau dia tukang bohong atau dia orang jujur? Sebelum menjawab Pak Karni, izinkan saya bertanya kepada Pak Yudi. Pak apa? Pak Yudi. Siapa? Yang ingin saya tanyakan, Pak Yudi kan bukan pengacara juga sebagai saudara dekat ya? Iya, sepupu. Sebelum dia ke Australia, jadi 8 tahun yang lalu, berarti usia masih 19 tahun ya? Iya. Antara 19 sampai 19 itu Pak Yudi dekat nggak teman-teman? Saya tidak dekat, rumah saya Surabaya, dia di Jakarta. Tetapi kerja saya Surabaya, Jakarta, tergantung perkara yang saya tangani. Sering ketemu nggak? Ya lumayan lah, nggak terlalu sering, tapi mungkin 1 bulan bisa sekali atau cukup. Jadi tadi kita melihat apa yang kita sekarang ngalami Jessica seperti itu. Iya. Apakah dulu seperti itu? Maksudnya dulu gimana? Ekspresinya, cara ngomongnya seperti itu juga, tenang. Loh, dulu kan dia SMA-nya di sini. Setelah SMA dia berangkat tahun 2005 ke Australia sekolah. Bukan. Di Australia dia 1 tahun menyesuaikan bahasa Inggris. Setelah itu kuliah dia. Maksud saya antara umur 15 sampai 19 kan ada di Jakarta. Iya, betul. Nah, itu Pak Yudi ketemu. Masih kecil ketemu. Nah, ya itu seperti apa cara dia penampilannya dia itu apa seperti begini? Yo, otomatis lain. Dulu saya kan masih cemot-cemot, sekarang bisa jadi advokat di sini kan ya juga lain penampilan saya. Bukan, Jessica-nya. Ya, awal 16 ya. Maksudnya cara ngomongnya apa? Oh ya beda kayak toh. Otman ini kan dari kecil beda, kayak iya. gini. Apa bedanya? Coba bisa tolong bantu Saya tidak mengerti bedanya ya, tapi yang jelas bicaranya lancar sekarang. Lebih Dulu, lancar. Lebih lancar karena lulus di Australia kan IQ-nya lumayan. Gitu. Apa hubungannya dengan saya? Pengamat, yang mengamatin. Pak Yudi kan melihat. Ya. Saya tidak melihat. Dia mau menilai secara psikiater. Dia paling dekat sama ibunya. Oh iya, melihat bagaimana penampilannya. Ya, itu kalau bukan lebih menjatuhkan dewasa dia, tentunya bukan. lebih cantik toh. Ya? Kalau dewasa kan tentunya lebih cantik. Oh iya, itu saya ingin psikologiknya, cara ngomongnya dia seperti apa. Cara dia. Saya tidak bisa nilai itu, Pak. Saya Kalau bisa ada nilai.
Misalnya ada peristiwa, ada masalah, Oh, apa yang dilakukan? tidak pernah. Tidak pernah Tidak melihat. pernah. Ini kita di keluarga tidak pernah bermasalah. Utang pun tidak pernah tidak bayar. Ya. Jadi Pak Yudi katakan apa tadi? Utang pun tidak pernah tidak bayar. Oh iya. Bayar terus. Hidup tuh nggak Iya. pernah nggak ada masalah. Semua Iya. orang ada masalah. Jadi itu satu cara penyangkalan dalam hidup. Apakah di keluarganya Jessica juga begitu caranya? Tidak. Sekarang bapaknya pensiun ya. Karena umurnya sudah tua. Habis jatuh kepalanya operasi juga. Ya. Ibunya umur 65. Itu masalah kan? Ya, apa? Itu masalah. Masalah apa, Pak? Masalah keluarga. Oh. Lah itu kan alam ya. Manusia masa bisa menghindari ketuaan? Nah, sedih kan kita kalau Sedih. ada musibah begitu. Iya, memang sedih. Pulang ke Indonesia ibunya karena sedih khawatir anaknya itu. Ya, oke. Ya. Pak Karni menanyakan saya ekspresinya. Setiap manusia kalau menyampaikan sesuatu, itu ekspresi emosi itu bumbu dari aliran pikiran. Ya. Apa yang dia pikirkan, dia akan mengekspresikan dengan naik turunnya emosi itu. Itu yang disebut ekspresi emosi. Nah, apa yang ditampilkan oleh Jessica itu nggak serasi, nggak seperti itu. Oh, begini Pak ya. Nah itu maka saya mau tanya begitu, bukan untuk jatuhin, bukan. Bukan, gini. Tampil di TV ini bukan kehendak kami semua. Kami pertama diundang oleh TV One, semua itu datang ke rumahnya Jessica sampai hari ini. Kita mau keluar makan saja enggak bisa. Sampai hari ini saya terpaksa tidur di hotel. Sebetulnya saya tidur di sana. Malam pertama saya tidur di sana kan ada penggerebekan itu. Sampai sekarang ini kita enggak bisa pulang, wartawan banyak. Ini habis TV One, semua TV minta kita kalau enggak dijelaskan secara publik begini, kita tambah susah. Isunya menggiring kita berbuat gitu. Ya. Bukan kita cari nama atau cari popularitas, Bukan. enggak. Waktu tayangkan di TV itu, Iya. juga saya ketemu juga kan Iya. waktu itu kelihatannya kesusahannya itu nggak kelihatan ya. Loh. Ya. Artinya dia tenang gitu loh. Betul. Memang tenang karena ada saya advokat. Saya ini sudah disaudoni oleh diri itu. Loh, yang lain nggak pakai advokat. Kamu kok pakai advokat? Loh, memangnya ada dilarang di negara ini pakai advokat? Saksi kok didampingi advokat? Saya bilang, ini salah, sesat ngomongnya. Kalau saksi itu BAP-nya dibalik jadi tersangka. Ya. Itu yang perlu advokat. Betul, saksi itu yang paling rawan harus didampingi advokat. Ya. Karena BAP-nya dibalik copy paste aja menjadi tersangka seperti ini. Ditambah pertanyaan-pertanyaan yang belum. Kan begitu, Pak? Iya, Bapak ngerti nggak masalah penyidikan? ngerti. Ngerti, tapi Lah. pendidikan tidak bisa merubah emosi ya. Hah? Pendidikan tidak bisa berubah emosi. Bukan, Tanya bukan Hotman emosi. Paris ya, nggak bisa. Saya sesuai keilmuan saya, Pak, hukum. Ya. Begitu saja, Pak. Memang cara ngomong saya begini, Pak. Bukan Ya. emosi, Pak. Ya. Oke, Ya. jadi saya nyimpulkan dari yang dia tampilkan itu sesuatu yang nggak lazim gitu loh. Ya itu Kalau Pak terserah Yudi gimana? penilaiannya. Kalau saya lazim lah. Lazim. Orang pendidikan tinggi kan ya ngomongnya lancar. Karena kita kan psikiater Iya, tuh belum dapat jodoh ya. Penampilan yang bagus supaya laki-laki psikiater tenang. itu kerjaannya itu nafsir emosi itu dalam praktek sehari-hari. Semua bukan saya Oh, aja. begitu ya? Jadi kalau kita lihat orang, pasien, alat ukur kita mendiagnosis tuh emosi itu. Oh gitu ya. Iya, gitu loh. Nah, saya tanya bisa kaya nggak saya? Ya, Bisa kaya nggak? apa? Bisa kaya nggak saya besok-besok? Oh, Bukan, dia begitu. bukan ramal kayak itu. Tidak nyambung. Dia bisa tahu emosinya Pak Yudi itu kayak apa. Dia udah tahu Kalau sekarang. seseorang ditutup oleh suatu imajinasi, misalnya dia melakukan penyangkalan yang demikian dalamnya dan hebatnya, itu semua tidak ada masalah. Itu yang kita khawatirkan itu. Jadi menyangkal semua, anggap dunia ini nggak ada, yang ada di imajinasinya. Nggak benar Pak, itu nggak benar. Saya yang ngomong. Iya, nggak benar. Enggak, itu pendapat dia. Hukum nanti Bapak yang ngomong, saya ngomong. Ya ini saya mau Itu dengar Menjerumuskan pendapatnya. seseorang Pak. Jangan, Saya Pak. udah Kasihan nggak dengar berbuat, Pak. pendapat Pak Yudi. Sekarang saya mau dengar Pak Hubertus. Nah, ini Silakan, yang Pak Hubertus. yang memberatkan di situ, sehingga
ada dugaan-dugaan apakah ini bukan menutupin suatu masalah, suatu perkara gitu loh. Nah, makanya saya ingin mengklarifikasi, jangan-jangan juga kita keliru, dia dari kecilnya, mudanya seperti itu gitu loh. Itu kan bisa menyesatkan, merugikan dia. Karena manusia tuh setiap kepribadian ada pola ekspresinya masing-masing. Nah, umumnya, lazimnya kita ambil rata-rata, ada penyimpangan-penyimpangan, ya kan? Nah, apakah dia termasuk ekspresi emosi yang dangkal gitu? Tapi saya tidak menemukan data pendukung. Termasuk saya minta bantuan Pak Yudi itu gitu loh. Bukan menjatuhkan, menolong gitu. Itu kira-kira begitu. Iya. Biasa saja. Pak Hubertus pernah diminta Polda nggak untuk memeriksa secara psikiater tersangka ini? Belum. Belum. Tapi kalau bacaan Bapak tadi gimana? Dari kabar. Ya. Bacaan Bapak tadi dia berbohong atau memang Sangat lebih ke arah tidak terbuka. tidak Itu tidak terbuka, artinya menutupin sesuatu lebih ke, begitu? lebih ke situ. Baik, Pak Sisno sekarang. Jenderal Purnawirawan Susisno. Terima kasih Bang Karni, para senior, para hadirin dan pemirsa. Tadi kalau dari Kabid Humas kan polisi masih penyidik. Dulu juga saya di Humas ya sama beliau, nggak boleh terbuka. Tapi kalau pengamat boleh terbuka Bang. Boleh. Boleh. Hasil pengamatan. Jangan formal lagi. Udah jadi pengamat formal gimana? Jadi begini Bang. Pengungkapan suatu kasus atau peristiwa pidana itu dimulai dari TKP. 99,9% tindak pidana itu diungkap dari TKP. Di TKP itu ada korban, ada saksi, ada barang bukti, dan mungkin ada pelaku. Dan ada bermacam informasi, sehingga TKP itu sangat-sangat signifikan dalam pengungkapan kasus pidana, termasuk kasus ini. Di situ kita lihat penyidik berulang kali lah gitu ya, datang ke TKP, jadi sudah mudah-mudahan benar mendekati 99,9% untuk mengungkap kasus. Begitu juga dulu waktu kasus Munir, itu penyidik itu berulang dari Jakarta ke Amsterdam naik pesawat, tim penyidik, itu lebih dari 10 kali berulang naik pesawat, membayangkan situasi di TKP itu. Itu TKP, sehingga TKP ini harus diolah dengan cermat, dengan teliti, dan bahkan sepertinya harus ada seperti manajer olah TKP. Kemudian dengan memanfaatkan ada tim forensik, mungkin Inavis, sidik jari dan sebagainya. Dan terlihat di situ Polda sudah melakukan itu. Jadi olah TKP ini sudah benar. Kemudian program Kapolri juga sekarang malah salah satu dari 5 sasaran prioritas itu ada sertifikasi penyidik. Jadi penyidik kita ini udah makin diandalkan gitu loh. Jadi saya anggap dari kesan pertama penyidik ini sudah sangat profesional. Kemudian cara membuktikan suatu kasus tindak pidana itu ada kita 3 segitiga pembuktian. Yang pertama itu korban, yang kedua itu saksi, dan yang ketiga itu barang bukti. Beda nanti dengan alat bukti. Dan barang bukti ini bisa menjadi pendukung alat bukti. Dari korban, kita lihat korban Mirna meninggal dunia, di situ didapatkan racun, itu dari korban. Kemudian kalau kita gali banyak dari korban, siapa yang paling menghendaki korban ini meninggal? Akan terjawab nanti, yaitu motif mungkin. Dan bagaimana korban ini meninggal, modus, kemudian akan juga ketemu siapa pelaku. Bisa jadi yang menghendaki korban itu meninggal,
belum tentu dia pelaku. Tapi bisa jadi yang mengendaki dia meninggal dan pelaku itu sama. Itu dari sisi korban. Dan ini sudah banyak didalami oleh penyidik tentang korban ini, sehingga dipastikan korban ini meninggal karena racun sianida. Itu sudah nanti pada waktu kita alat bukti ada di situ kesaksian ahli, keterangan ahli. Kemudian dari sisi saksi itu memang kalau Pak Yudi ini selalu ngomong yang melihat gitu, ya. Tapi kan dikembangkan banyak saksi itu bisa mendengar, bisa melihat, bisa kemudian para ahli ini membaca tadi. Yang ada bilang ahli membaca, dibilang nanti dukun gitu kan. Itu dari kita lihat di saksi. Paling tidak Polda sudah memeriksa 20 orang saksi. Ya memang itu nanti menjadi satu alat bukti karena 2 saksi itu menjadi satu alat bukti. Saya baru cerita itu tentang saksi. Kemudian tentang barang bukti. Apa yang ditemukan barang bukti di situ? Ada di situ CCTV, ada di situ rekaman maksudnya. Ada racun, ada gelas, ada muntahan, ada tas, ada beberapa paper bag. Banyak itu yang kemudian yang tadi katanya sudah digeledah di rumah dan disita. Mudah-mudahan seluruh yang ada berkait nanti barang bukti yang akan mendukung nanti baru terrealisirnya alat bukti pasal 184 KUHP. Kalau 184 itu ada 4 dan ada 5, yang pertama itu saksi, kedua keterangan ahli, ketiga petunjuk, dan yang keempat surat atau dokumen, baru yang kelima itu pengakuan tersangka yang itu seringnya bisa diabaikan, bukan seperti dulu. Kalau dulu itu yang menjadi sangat mutlak. Jadi kalau di reskrim sudah menyatakan sudah punya 4 alat bukti, berarti pasal 184 itu sudah terpenuhi, sudah lebih dari nanti di pengadilan diperlukan 2 alat bukti. Kita lihat tadi alat bukti tadi, kalau yang pertama saksi. Saksi sudah 2 orang atau lebih. Tapi mungkin tidak diketemukan tadi saksi yang benar-benar dia meletakkan racun. Tapi dari bermacam itu gerak-gerik tadi CCTV misalnya, di mana dia datang ke TKP itu kan 2 kali. Pertama datang hanya pilih tempat, nah yang di situ sudah kelihatan membaca situasi. Baru datang kedua duluan, kemudian tadi memesan minuman. Nah, sebelum yang situ tidak layak, di kafe itu bukan yang kafe ala pesan harus bayar, tapi biasanya setelah selesai baru membayar. Tapi ini langsung dibayar, itu satu keanehan juga. Kenapa di situ ini? Kemudian mereka itu janji yang tadi ngomong reuni itu akan rencanakan berempat. Ada satu lagi yang terlambat datang, memang menyatakan terlambat itu, Vera atau siapa gitu ya. Jadi itu sebelum datang sudah dipesankan. Yang keempat ini belum datang karena rencana nyusul. Karena agendanya, rencananya kan itu pertemuan sampai makan malam. Berarti masih akan ada pesanan banyak, tapi sudah ditutup di situ, sudah dibayar duluan. Itu dari kacamata saksian. Kemudian ini tapi pengamatan nih, bukan penyidikan. Jadi saya ngamat-ngamatin kira-kira itu sudah dilakukan oleh penyidik. Baik. Kemudian masih di saksi, mudah-mudahan digali siapa ini yang paling dekat atau yang mengendaki atau yang melakukan sehingga korban ini meninggal dunia. Ada kabar, nah ini pasti penyidik sudah mendalami bahwa korban ini sangat takut kepada Jessica, sehingga kedatangan di situ minta ditemani oleh Hani. Dan katanya ini udah berulang. Nah itu mudah-mudahan rekaman telepon udah dibuka. Berulang itu perjanjian untuk ketemu nggak jadi-jadi. Nah, kemudian ada hal yang aneh tadi juga. Tanggal 12 Desember sudah ketemu dengan suaminya si korban.
Tapi kalau mau ngasih kado, kenang-kenangan katakan, kenapa nggak di hari itu? Kenapa baru sekarang ini dibeli ada 3 kado di situ yang rencana akan dibagi kan itu. Dan itu ternyata di dalam rekaman kira-kira yang hasil penelitian itulah modus operandi untuk membuang alibi untuk melakukan satu gerakan yang tadi meletakkan. Itu dari kacamata saksi. Kemudian dari ahli sudah ada 6 kan keterangan ahli yang tadi, tapi ada pengamat juga yang dulu mungkin mantan hakim ya, tapi menjadi pengamat. Keterangan ahli ini dibilang dukun. Jadi saya pengamat ngomong begini juga bilang dukun nanti itu. Enggak. Mudah-mudahan. Kalau ahli itu kalau saya bukan. Iya. Kalau seorang itu dari tersangka juga punya hak mendatangkan saksi ahli. Iya. Itu Jadi bisa tolak belakang tuh antara dari polisi dan yang dari tersangka. Ya. Dan jadi akibatnya saya kok sekarang ini udah kurang setuju kalau dalam hukum acara yang akan datang keterangan saksi ahli itu masih alat bukti karena udah dubius sekarang. Berarti kuhabnya harus dirubah. Tapi di sini keterangan ahli ada 6 kan sudah 6 ahli. Iya, dari terdakwa juga bisa dapat 7 nanti. Ya. Kemudian di petunjuk kan tadi CCTV ya, itu dari lain. Sudah ada juga ahli yang membaca. Dan yang terakhir mungkin tadi yang berupa surat dokumen, paling enggak dokumen itu pasti ada visum et repertum. Jadi saya lihat sudah memenuhi untuk tindakan kepolisian penyidik dari kacamata saya yang pengalaman jadi polisi, penyidik, mantan penyidik. Ya, habis ini ada penuntut. Ya. Ada kunci satu lagi, keyakinan hakim nantinya. Itu yang keyakinan hakim ini Pak Karni sebelum habis, keyakinan hakim ini bisa nanti dari berkas itu dipelajari, tapi bisa jadi opini yang terbentuk. Nah, kelihatan opini yang terbentuk ini dari kacamata penyidik kalah, karena dia tidak boleh mengungkap yang kejadian yang mendekati sebenarnya. Kalau menurut saya sampai hari ini penyidik menang secara opini. Tapi kan tidak diungkap, sehingga tadi enggak, ini malam ini enggak diungkap. Pengacara ini kemarin diungkap, Pak. Seperti pengacara tadi kan, antara dia telepon dengan dia ada di situ disamarkan. Kapan nanya surat perintah, terus tadi tahu begini ditelepon atau terus ditelepon tadi ada polisi yang mati, bisa bagian dari skenario yang mau mati. Ada wewenang Pak Iqbal untuk menjawab pengacara itu. Iya. Dia berhak ngomong, Pak. Pak Iqbal juga nanti berhak ngomong. Pertanyaan untuk Pak Hubertus, wajah pengacara Pak Yudi ini datar juga enggak? Kan tadi Jessica dianggap datar, beliau ini datar juga enggak? Over optimistic. Baik, kita rehat dulu sejenak, Mas.